ada dugaan-dugaan masyarakat bahwa apakah ini jangan sampai bagian dari skenario proses relokasi yang direncanakan nanti di awal tahun ini. Waduh, kalau itu kita belum mau berspekulasi ke situ ya, karena kita harus didukung juga data sama fakta yang ada nanti ya. Makanya nanti kita nanti sambil berjalan tetap mungkin kita mengumpulkan informasi atau keterangan kalau ada berkaitan dengan itu toh. Karena kan kalau yang kita dapat relokasi itu kan yang sebelahnya ya, yang mulai dari lahan kosong sampai ke pelabuhan kan ya. Kalau yang lokasi situ kan tidak termasuk ya. Itu tidak termasuk. Tapi itu kita belum bisa mengarah ke situ. Tapi sumber api dari rumah dan pemiliknya itu sudah dimintai keterangan juga. Nah itu sejauh ini saya belum tahu ya. Kalau tadi keterangan yang saya dapat laporan kan masih baru 3 orang itu saja yang saksinya, penghuni kios itu. Kalau terkait dengan lebih lanjutnya mungkin masih dikerjakan oleh Reskrim ya. Kalau memang dalam prosesnya nanti dan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian, ada ancaman hukuman Pak untuk pelaku. Nah kalau ancaman hukuman ini saya belum nggak tahu pasti itunya ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke Pak Kasat Reskrim ya untuk pastinya kalaupun ini. Kalau pembakaran pasti kesengajaan kan, ya kan mengakibatkan kerugian material kan jelas pasti ada sengaja. Gitu. Kalau kelalaian ya kita lihat juga apakah masuk dalam unsur kelalaian kan. Kalau ke pasal KUHP 360 sama 359 ya. Kalau bicara masalah kelalaian KUHP yang lama ya. Baik Pak Kapolres. Kemudian setelah kejadian tadi pagi Pak Kapolres bersama Forkopimda pemerintah daerah telah melakukan tatap muka dengan masyarakat, para korban. Lalu bisa dijelaskan langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan terus untuk para korban. Ini oleh siapa nih? Di lokasi tadi kan ada pertemuan Pak Kapolres dengan pemerintah daerah, lalu kemudian ada pertemuan lanjutan. Pak, bisa dijelaskan rencana apa yang akan dilakukan oleh Forkopimda dalam hal ini pihak kepolisian dan TNI untuk membantu warga korban. Nah kalau kita terkait dengan masalah langkah ke depan itu mungkin kita lebih kedepankan pemerintah daerah ya yang punya tanggung jawab, karena saya juga tadi sempat sambil saya koordinasi juga tadi masalah lapor itu saya dengar mereka akan diberikan tempat tinggal sementara dulu di mana rusun yang di Bumaki sama yang perumahan yang di mana itu. Rencana mereka akan di situ, kemudian mungkin nanti di situlah nanti mereka sementara bertempat tinggal yang tidak punya tempat tinggal ya. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya nanti setelah mereka sudah di sana, sudah aman dulu, nanti mungkin dari pemerintah daerah akan menentukan daripada apakah di mana akan lokasi mereka yang akan tetap melaksanakan kegiatan usahanya. Itu aja sementara. Kalau kami ya TNI Polri ya paling kita membantu apa yang menjadi langkah-langkah yang Pemda lakukan ya kita dukung. Kemudian kita juga mungkin dari aspek tadi yang saya sampaikan tadi, kita akan membuat pos terpadu sama mungkin nanti kita akan memberikan bantuan terhadap para korban. Jadi posko terpadu sedang dalam pembentukan ini, proses pembentukan. Kerja-kerja dari posko terpadu ini apa saja Pak Kapolres? Ya posko terpadu ini lebih dari untuk mengamankan di sekitar lokasi TKP. Kemudian juga nanti kalaupun nanti sudah ada bantuan terkumpul, kita akan distribusikan bantuan kepada para korban. Itu sementara. Untuk pengamanannya sama bantuan kesehatan sampai kapan Pak? Makanya polisi lain nanti kita lihat sampai dengan nanti Puslapor turun, mereka melaksanakan olah TKP, bisa laksanakan olah TKP nanti kita lihat apakah menurut mereka sudah bisa kita buka atau tidak. Atau juga mungkin selama mungkin masih ada para korban itu merasa mungkin barangnya masih ada di lokasi, ya mungkin sementara kita tetap polis lain dulu untuk membatasi daripada orang yang keluar masuk lokasi ya. Jangan sampai nanti ya
mungkin dapat informasi yang nggak punya kios di situ, masuk kemudian korek ya nanti ya. Kira-kira berapa personil yang akan ditempatkan di situ Pak, di posko terpadu? Nah itu masih di pembahasan tuh, masih dibahas nanti. Kalau ditinjau dilihat dari sisi luas lokasi itu idealnya berapa pos yang akan ditempatkan Pak Kapolres? Kalau menurut saya harusnya sih itu, karena kan posnya bisa dua atau tiga pos lah, 1, 2 sebelah sana kan nggak ada. Ya 3 pos lah, setidaknya 3 pos untuk mengawasi samping, depan sama yang samping. Itu unsur TNI Polri, TNI dari seluruh kesatuan? Iya, TNI dengan seluruh kesatuan, sama nanti mungkin kita minta juga dari Pemda, tadi udah saya sampaikan juga ke Pak Asisten 1, itu mungkin Pol PP yang mungkin sama-sama. Kapolres, untuk tadi dijelaskan bahwa ada barang-barang berharga yang akan diamankan secara bersama-sama, nanti metodenya seperti apa dan apakah itu dilakukan setelah dari lapor atau bagaimana? Ya mungkin sambil berjalan aja ya, mungkin sampai dengan, tapi kita melihat daripada lokasinya dulu. Kalau lokasinya udah aman, safe, tapi sebaiknya sih kita setelah lapor nanti turun baru kita lakukan itu, karena kan biar tidak merusak daripada TKP-nya ya. Oke, mungkin untuk sementara terima kasih Pak Kapolres. Kami akan terus mengupdate informasi seputar perkembangan penanganan kasus ini. Terima kasih.